Pada pagi hari ini ada Bapak Ibda, kemudian ada Ibu Nur, dan juga ada Bu Cherry. Sekarang kita berlanjut ke diskusi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan di kolom komentar ya. Saya berikan dulu untuk 3 orang penanya ya. Oke, silahkan Bapak Ahmad Sofiuddin. Uh, Silahkan. Iya, terima kasih. Terima kasih, ini 3 materi yang luar biasa bagi saya. Maaf saya dari perjalanan, tapi tetap mengikuti. Jadi Oke. begini, jelas tidak Bu? Jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke, Nanti alhamdulillah. tolong dikenalkan dulu namanya Pak dan Oh dari mana iya, saya sambil nama mencatat. saya Ahmad Sofiuddin Eksan atau Mas Sofi biasanya, dari IIK Anur Jogja. Ya, ini sebenarnya saya nggak tahu pertanyaan ke arah pembicara mana, tapi yang jelas begini. Ada masalah sebenarnya di bahasa Indonesia kita, terutama di kota. Ini masalahnya apa? Justru malah bahasa Indonesia itu malah justru dibuat sebuah identitas. Identitas logat bahasa Indonesia itu malah justru dijadikan sebuah logat identitas tertentu, sehingga ini menjadi masalah baru di sekolahan begitu. Misalkan dari timur, misalkan dia menggunakan bahasa itu dengan logat yang berbeda. Misalkan dari Cilacap, semua menggunakan di kota itu. Saya menemukan di beberapa sekolah itu menggunakan bahasa Indonesia dengan logat yang berbeda dan dijadikan sebagai identitas, dan ini menjadi masalah, menjadi apa ya, banyak banyak masalah dari korban bullying begitu, karena logat bahasa Indonesia itu. Dan ini masalah-masalah ini menurut para pembicara ini bagaimana untuk mengatasinya gitu. Nah, ini harus direformasi hal-hal yang begini, kira-kira begini masalah. Paham nggak? Mungkin bisa dipahami nggak? Ya, Oke. nggak. Terima kasih. Ya, saya sudah catat ya Pak, nanti insya Allah dijawab. Silahkan ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu. Oke. Jika memang tidak ada, bisa langsung dijawab ya sama para pemateri. Saya ulang dulu bunyi pertanyaan dari Bapak Ahmad Sofiuddin. Ini ada masalah bahasa Indonesia di kota. Justru bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai suatu identitas dan ini menjadi suatu masalah baru. Contohnya misal murid atau siswa kita yang berasal dari Cilacap, Papua, itu mereka menggunakan bahasa Indonesia dengan logat berbeda. Dan ini terkadang dijadikan sebagai suatu identitas dan menjadi masalah baru, entah itu dibully dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana nih menurut para pemateri? Bisa memberikan solusi atau pandangannya dan lain sebagainya. Mungkin bisa dulu dijawab sama Pak Ibda. Silakan Pak. Ya, baik. Matur nuwun Mas Sofiuddin ya. Ya, Mas Sofiuddin. Saya melihat atau merespon pertanyaan ini sebenarnya mati toh mah. Waktu kelas 1 itu hari pertama kedua dia nggak mau sekolah karena korban bullying. Hanya karena budaya yang berbeda dengan naba yang berbeda, ketika di cross check ke gurunya ya selesai. Ya, memang sebenarnya masalahnya bukan pada identitas bahasa, karena itu sebenarnya kekayaan ya. Kalau bagi kita orang dewasa ini menganggap bahwa dialek atau ya dialek itu, keberagaman dialek itu malah kekayaan variasi bahasa yang setiap daerah harus miliki, dan itu identitas kita. Kita harus bangga dengan itu. Nah, masalahnya di anak-anak kita di SDMI itu belum tertanam itu. Kenapa bisa? Nggak bisa kita menyalahkan siswanya kan? Pasti ada faktor, mungkin guru, lingkungan sekitar, bahkan mungkin
lingkungan sekolahnya bisa jadi. Nah, mungkin oke lah kita persempit saja Pak pada gurunya yang bisa kita sentuh gitu ya, calon guru dalam hal ini mahasiswa kita, karena kita yang mencetak guru-gurunya. Nah, mungkin bagaimana supaya mahasiswa kita ini paham betul gitu, tuntas terkait dengan program program anti bullyingnya itu. Bagaimana sih? Kan sekolah-sekolah itu harus ada program anti bullying Pak ya, di dalam instrumen akreditasi sekolah pun harus ada. Nah, itu sebenarnya kaitannya juga ke situ. Eh, Kalau saya itu ini sharing aja. Kalau di kampus kami itu ada program anti bullying itu seangkatan itu kita kasih materi anti bullying setiap tahun itu kita ke KKG di sekolah-sekolah guru-guru itu kita menyajikan program anti bullying, bahkan ada games-gamesnya, ada medianya, memang ada bukunya, kita kembangkan medianya. Jadi itu yang kita berikan ke sekolah sehingga kayak ada RPP-nya gitu Pak. Cuma disisipkan di dalam pembelajaran guru-guru itu bahwa anti bullying ini nama yang berbeda dengan logat itu oke lah, logat nggak kelihatan, tapi dari nama ada doa di nama itu, bagaimana kita bisa menggali dari nama itu. Jadi siswa jadi tertarik dengan identitas orang ini, kenapa namanya Saripah. Itu dari bahasa Arab ya, berarti kamu orang Arab ya. Arab itu makanannya bagaimana ya. Nah itu akhirnya digali, akhirnya akan menambah wawasan multiculturnya anak-anak gitu. Begitu juga, tapi kalau dialek, ya dialek juga saya rasa bisa, meskipun itu tidak terlihat kan, karena dialek ya bisa didengar. Tapi mungkin bisa juga Pak, di siswa itu kita tanamkan bahwa dialek-dialek itu pun bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Sehingga anak-anak itu tidak membuli, malah sebaliknya, kok kamu ngomongnya kayak medok begitu ya, kamu ada turunan Jawa ya, oh iya mungkin aku dulu lama di Jawa. Nah tapi nanti ketika, ya maksud saya ini ketika anak-anak saya selesai waktu kelas 3 SD itu balik ke Banjarmasin, teman-temannya juga begitu, kamu kok kayak orang Jawa ya, bukan orang Banjar gitu. Nah apalagi kakaknya itu ikut ayahnya ke Sulawesi, ketika kakaknya sekarang liburan ke sini, kok kamu logatmu kayak orang Bugis banget sih, nggak ada bahasa Banjar-Banjarnya. Nah itu juga dialek. Tapi perbedaan itu tidak menjadi masalah, malah di sana dalam hal berkomunikasi ketika ada miskomunikasi, iya apa ya kemarin itu, ya bisa sudah bisa apa bisa itu kalau konteks bahasa Indonesia artinya ini loh Kak, enggak mah kalau dalam konteksnya orang di Bugis itu bisa itu artinya sudah cukup tidak usah lagi ditambah. Nah hal-hal begitu memberikan informasi lebih sebenarnya. Nah, mungkin jadi PR besar kita, bagaimana identitas ragam dialek ini menjadi sesuatu yang kaya akan informasi. Nah, itu mungkin lewat mindsetnya anak-anak calon mahasiswa, calon guru ini yang harus kita briefing gitu. Nah, mungkin ya mudah-mudahan lewat konsorsium kebahasan bagaimana kita melakukan integrasi ilmu lewat adanya antisipasi bullying melalui pembelajaran bahasa gitu. Tapi pembelajaran bahasa juga nggak bisa, harus ada media-medianya. Jadi kita bisa saling bertukar informasi atau best practice di lembaga masing-masing. Bagaimana gitu ya. Nah, apalagi ini kalau di Jawa dengan di luar Jawa saya ya jujur agak minder karena di Jawa itu informasinya lebih cepat berkembang. Tapi kalau di luar Jawa agak lambat sedikit. Mungkin perlu naik pesawat dulu. Mungkin itu saja Bu Ain atau Sofian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali itu jawaban dari Bu Nur ya. Sebentar dulu, apa Pak Ibda sudah bergabung di ruang Zoom? Barusan, Mbak. Mohon maaf, listrik padam ya. Oh ya, baik. Mau langsung jawab sekarang Pak atau gimana? Oke. Menambahkan saja Mas Ahmad Sofiuddin, kalau saya menangkap pertanyaan tadi, intinya itu kan ada komunitas atau kelompok ya, siswa atau siapapun yang berbahasa Indonesia tapi menjadi geng-gengan atau identitas gitu kira-kira. Tapi dia rentan terjadi bullying. Nah, sebenarnya itu fenomena yang kalau dalam konteks sosiolinguistik ya sangat wajar ya, karena bahasa itu kan bersifat arbitrer ya, sewenang-wenang, semana suka dan dinamis sekali. Nah, tidak hanya tadi mana di Cilacap ya, di Semarang sendiri sebenarnya bahasa ibu saya apa bahasa ibu anak saya misalnya itu tidak lagi bahasa Indonesia apa bahasa Jawa, tapi ya bahasa Indonesia. Bahkan saya ngomong biasa di rumah itu ya bahasa Indonesia. Nah, ini kan menjadi apa ya, semacam pemerolehan bahasanya itu sudah B1-nya atau bahasa ibunya itu bahasa Indonesia, bukan lagi bahasa daerah. Nah, ini kan juga problem juga sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau melihat konteks itu, sebenarnya itu menjadi potensi juga, tidak hanya masalah, tetapi masalahnya ini kalau kita tinjau dari sosiolinguistik, apakah ini masuk pergeseran
atau pemertahanan atau bisa kerusakan. Tapi kalau melihat konteksnya sebenarnya itu lebih kepada pergeseran ya, di mana ada komunitas yang harusnya itu dengan ragam non formalnya adalah bahasa daerah atau bahasa ibu, tetapi mereka menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi tentu karena budaya kita belum siap, nah dalam arti budaya antar peer group antar anak-anak itu belum siap sehingga rentan ngapain lo gua. Nah, misalnya kayak gitu kan akan menjadi sebuah apa ya kerusakan atau sebuah tindakan budaya dan kodenya tidak hanya lagi kode kodifikasi bahasa lagi tapi sudah naik ke kodifikasi budaya. Intinya kesiapan budaya itu harus tertanam dan kita harus menjalankan beberapa tip ya ataupun langkah karena anak-anak selama ini mendapat informasi, mendapat kosakata baru yang sangat cepat. Saya pun ketinggalan ya. Jadi mereka melalui Instagram, melalui TikTok, melalui YouTube dan seterusnya itu sangat beragam kosakata diserap tiap hari. Nah, ini sebenarnya yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan perundungan. Jadi sebenarnya ini tidak hanya pengaruh secara tatap muka, secara langsung, secara empiris, tetapi pengaruh media digital atau media sosial atau gadget yang mereka bawa sebenarnya. Nah, maka peran ini tidak bisa dipatronkan hanya pada akademisi, sekuler, dosen, guru, tetapi yang paling pokok justru adalah orang tua sebenarnya. Karena konteksnya ini adalah pergeseran di mana anak-anak masih dalam konteks pemerolehan bahasa. Jadi konteksnya kalau melihat dari perspektif sosiolinguistik sebenarnya seperti itu sih. Mungkin itu kalau penangkapan saya, Mas Sofiyuddin ya. Kalau nanti kurang tepat mohon dikonfirmasi. Matur nuwun. Baik. Terima kasih Pak Ibda. Monggo selanjutnya Bu Cherry, ada yang mau ditambahkan Bu? Ya, Halo Bu Cherry. Coba kalau yang suara yang di HP itu yang di mute Bu, terus gunakan suara yang di laptop coba supaya jelas. Justru yang di laptop ini permasalahan Bu Ainun. Oh gitu. Oke. Coba didekatin aja ya Bu HP-nya biar tidak putus-putus. Betul. Nah, ini berbicara tentang perundungan dari bahasa daerah. Memang saya juga mengalami sendiri anak saya. Mereka merasa dibully dengan bahasa atau mereka tidak mengetahui bahasa Aceh karena kami di sini kan seperti itu. Nah, bisa jadi ini kerjasama. Kita bekerja sama antara guru, orang tua, dan siswa. Guru juga harus memberikan pemahaman kepada siswa-siswanya bahwa logat itu adalah kekayaan budaya. Jadi tidak bisa kita hapus, tidak bisa menjadikan hal yang benar-benar bermasalah, tidak. Tapi setiap anak harus mengetahui bahwa begitu banyak bahasa daerah di Indonesia ini. Tidak menutup kemungkinan di kelas mereka atau di lingkungan mereka, di sekitar mereka itu bahasa daerah ini akan lebih banyak juga. Mereka juga harus menyadari semakin banyak bahasa daerah, maka semakin banyak juga bahasa yang mereka gunakan atau mereka ketahui. Jadi bukan suatu masalah besar. Jika setiap anak memahami bahwa bahasa daerah ini menjadi sebuah kekayaan, bukan hal yang harus istilahnya ya dibully, tidak. Kerjasama juga orang tua bahwa menyadarkan siswa, menyadarkan anak-anak mereka bahwa bahasa daerah itu suatu kekayaan. Nah, sebenarnya bukan hanya siswa ya, kita sendiri terkadang yang sudah berpikiran dewasa atau sudah mengetahui hal ini, terkadang bisa keluar juga perundungan itu. Tetapi jadikanlah benar-benar bahwa siswa atau mahasiswa ini menyadari betapa pentingnya bahasa daerah kita. Tetapi ini hanya sebatas pelestarian, bukan menjadikan itu adalah fondasi nilai kebahasaan kita, menurunkan bahasa Indonesia di bangsa Indonesia itu sendiri. Mereka juga harus tahu bahwa filosofi bahasa Indonesia adalah mengutamakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah. Jadi intinya kita harus bisa menyadari dan sama-sama mengetahui bahwa bahasa daerah itu adalah kekayaan bahasa, bukan suatu hal yang harus dihindari. Terima kasih Bu Ainun. Oke.
Baik. Terima kasih Bu Cherry atas tambahan jawabannya. Bagaimana Bapak Syaifuddin? Bagus, Ibu nggih bagus. Nggih. Tapi begini Bu, sambil berdiskusikan biar teman-teman jadi nanti ada pertanyaan. Masalahnya begini tadi itu yang dimasalahkan kita adalah solusi yang ditawarkan itu tadi karena gini, kalau persoalan bahasa daerah dengan bahasa Indonesia itu kan udah lama ya dipersoalkan begitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah ini persoalan tadi yang disampaikan Ibu juga moderator itu adalah persoalan logat. Sama-sama menggunakan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah tertentu gitu, tapi ternyata dialeknya berbeda begitu, dan akhirnya ada satu anak dengan anak yang lain itu saling membuli kan begitu ya. Nah ini ya, tapi sudah dijawab dengan baik ini, makanya ini menarik sebenarnya untuk dijadikan. Ya, makasih. Sudah Pak? Cukup. Bagus. Terima kasih Bapak Ahmad Sofiyuddin. Ada lagi dari Bapak Ibu yang akan berikan pertanyaan atau yang mau berdiskusi, monggo. Izin bertanya, oke. Saya baca yang di komentar ya Bu ya. Izin bertanya Bu Nur, sebagai orang tua, bahasa apa yang harus kita latih kepada anak kita di rumah? Monggo bisa dijawab dulu sama Bu Nur ya, baru nanti kemudian sama Pak Ibda dan juga Bu Cherry. Baik. Terima kasih Ibu. Pertanyaan dari siapa tadi ya namanya? Dari Mbak Nida. Dari Mbak Nida. Baik Mbak Nida. Saya ini bahasa ibu saya karena orang tua saya dua-duanya dari suku Dayak. Sehingga bahasa mother tongue saya itu bahasa Dayak. Tapi waktu di SD 6 tahun pertama saya bahasa Banjar. Di SD saya belajar bahasa Banjar. Ini background dari orang tua dulu ya. Background dari orang tua dulu karena itu akan meneruskan ke anak kita. Kemudian SMP, SMA, saya pendidikan ke Jawa. S1 balik ke Banjarmasin, bahasa Banjar lagi. S2, S3 balik lagi ke Jawa. Kemudian pasangan saya bukan orang Banjarmasin, orang Bugis. Nah, ini sudah berbeda background orang tua. Ketika orang tua ini backgroundnya sudah berbeda, otomatis saya tidak bisa mengajarkan bahasa ibu yang pernah saya terima, bahasa daerah, ke anak saya, karena pasangan saya tidak bisa bahasa saya. Jadi saya mengajarkan, akhirnya, ini yang saya sayangkan, jujur. Saya ingin anak saya itu bisa bahasa Dayak, bapaknya bisa bahasa Bugis, walaupun kami lama di Jawa. Anak-anak kan bisa bahasa Indonesia gitu. Bahkan ketika mereka pendidikan 4-5 tahun di Jawa itu lancar kayaknya bahasa Jawa, karena teman-teman permainan ya orang tuanya yang nggak bisa menang yang susah. Nah, tapi untuk pasif ya, tapi bahasa yang kami ajarkan ya mereka akhirnya bahasa Indonesia, Bu, ke anak-anak ini berkomunikasi. Tapi ketika lingkungan saya berbicara bahasa daerah, mereka bisa paham. Begitu juga lingkungan di tempat ayahnya, mereka bisa paham, untuk penerimaannya cepat. Dan itu mempengaruhi juga ini, kalau saya boleh ini analisis pribadi sih. Di dalam prestasi sekolah itu agak berbeda ketika anak itu yang mother tongue-nya sudah bahasa Indonesia, ketika teman-teman yang lain itu masih menggunakan bahasa Banjar, penerimaan dalam penguasaan dalam konteks materi di SDMI itu kayaknya lebih cepat yang mother tongue-nya bahasa Indonesia. Karena anak-anak yang mother tongue-nya masih bahasa Banjar, kayak mereka 2 kali switch code dulu untuk memahami yang di dalam konteks itu. Nah, ini juga kendala ketika ada seorang guru SDMI yang mother tongue-nya bukan bahasa Indonesia. Bagaimana mempermudah anak-anak untuk memahami konteks itu? Karena mother tongue-nya siswa kita bukan dari bahasa Indonesia. Mungkin beda kalau di Jawa udah bahasa Indonesia gitu. Jadi agak beda juga gitu. Nah itu, jadi apa bahasanya ke anak? Kalau anak saya pribadi ya mau nggak mau bahasa Indonesia. Karena culture kedua orang tuanya berbeda. Itu saja Bu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Nur. Monggo Pak Ibda. Matur nuwun. Ya, memang kalau pertanyaannya bahasa apa tadi? Bahasa apa yang harus kita latih kepada anak kita. Jadi sebenarnya kalau di dalam keluarga ini konteksnya bukan latihan ya, tetapi secara langsung gitu loh, meniru karena sifat anak itu kan imitasi. Maka kalau dalam konteks
rumah tangga, sorry, atau keluarga, itu dia kan bukan pembelajaran bahasa, tapi pemerolehan bahasa. Secara teori seperti itu ya. Nah, maka kalau guru itu kan sudah wilayahnya pembelajaran. Kalau orang tua wilayahnya pemerolehan. Nah, bagaimana kalau orang tuanya ini pinter? Seperti yang tanya ini nggak nyuwun sewu misalnya. Karena dia berlatar belakang pendidikan, guru, dosen. Ya tentu bisa diimbangi dengan sesuai bahasa kebutuhannya apa. Tapi kalau secara langsung nggak usah diajari, ya sudah anak-anak mendengar apa yang kita lakukan. Wong anak saya bilang pedes itu nggak pedes, tapi wah-wah kok ya. Bilang air minum bukan air minum, tapi haus. Saya bilang, Papa haus. Haus itu apa sih? Haus itu minum. Nah, ini tuh sebenarnya tidak ada latihan, Ibu ya, tetapi secara karena konteksnya adalah bahasa dia dari ibu ya, tetapi dari keluarga, masyarakat, mbahnya, kakeknya, kakaknya. Tapi memang pertama lah itulah uniknya perempuan atau uniknya kaum Hawa, ada bahasa ibu tapi tidak ada bahasa bapak itu kan kira-kira. Meskipun lahirnya dari bapak tetapi tetap bahasa ibu. Nah, inilah sebenarnya kemuliaan atau keunikan perempuan dalam konteks psikolinguistik maupun sosiolinguistik. Kemudian kalau mau melatih monggo, yang penting sesuai kebutuhan saja. Karena anak-anak harus dilatih juga bahasa Indonesia, bahasa asing ya, biar tidak ketinggalan. Tetapi saya kembali ke konteks pilar dalam badan bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Mungkin prinsipnya itu sih bisa menjadi apa ya, pedoman dalam rangka melatih. Tapi kalau dalam keseharian tidak perlu dilatih, anak-anak itu sudah berbahasa secara otomatis karena konteksnya adalah pemerolehan bahasa. Tanpa kita latih pun mereka imitasi akan meniru karena itu sifat sifat anak ya salah satunya imitasi ya. Saya kira itu. Tapi kalau mau melatih yang lebih bagus ya monggo mau dikursuskan atau dilatih secara sendiri. Misalnya ayah itu ya bapak kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab abi, kalau bahasa Inggris apa, kalau bahasa lain apa, lah itu monggo kalau seperti itu. Artinya sesuai kebutuhan itu sih sebenarnya, matur nuwun. Oke, baik, Masya Allah. Terima kasih, Pak Ifda. Selanjutnya, Bu Cherry, ada yang mau disampaikan, Bu, ditambahkan? Ya, terima kasih Mbak Ida. Saya setuju sekali dengan Mbak Ida. Jadi memang kalau di rumah itu bukan pembelajaran, ya kita sudah masuk ke dalam pemerolehan. Bahasa itu diperoleh di lingkungan keluarga. Tidak harus dari bahasa ibunya, bahasa ibu, bahasa sang ibu bukan. Tapi bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan di dalam keluarga itu. Contohnya saja saya orang Batak, suami saya orang Cina. Dalam keluarga kami bahasa Indonesia, gitu. Nah, mertua saya tinggal dengan saya, jadi suami dengan mertua kami berbahasa Minang. Anak-anak memang tidak bisa bahasa Minang, saya juga hanya paham. Sekarang saya tinggal di Aceh ini. Wah, udah berada nih, saya harus tahu bahasa Aceh, tahu bahasa Batak, tahu bahasa Minang seperti itu kan. Jadi pemerolehan kita gunakan mereka memperoleh bahasa itu di lingkungan keluarga kan melatih. Kalau melatih yang tadi kata Pak itu melatih boleh-boleh saja di lingkungan keluarga, tapi tidak harus diajarkan. Diajarkan itu adalah diajarkan di sekolah di formal. Ya. Contohnya karena suami menurut saya itu saja dilatihkan itu boleh ya, tapi di lingkungan keluarga memperolehkan bahasa. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih, Bu Cherry. Ada lagi yang ingin bertanya atau berdiskusi, Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom? Monggo bisa raise hand atau bertanya di kolom chat. Oke, izin satu ya, ada pertanyaan lagi nih untuk para pemateri, Pak Ibda, Bu Nur, dan Bu Cherry. Ini dari Ibu Rodatul Jannah, izin bertanya. Pertanyaannya, selama ini yang menjadi salah satu problem di pembelajaran bahasa Indonesia itu adalah
membaca, apalagi teks bacaan yang agak panjang. Nah, anak-anak kemampuan membaca anak-anak sangat rendah. Mungkin ada solusi atau kiat-kiat apa yang harus dilakukan untuk memotivasi anak yang tidak suka membaca bisa termotivasi untuk suka membaca. Monggo, siapa dulu yang mau jawab? Kak Ida? Monggo, Pak. Ya, ini konteksnya orang tua apa guru ya? Kalau guru saya kira bisa menerapkan saya bukunya siapa Pak Arianto kalau nggak salah. Haryadi, sorry. Bukunya Pak Haryadi itu ada retorika membaca ya, model, strategi, dan teknik. Itu sebenarnya banyak sekali teknik-teknik yang bisa diajarkan kalau konteksnya untuk pembelajaran ya. Tapi kalau konteksnya untuk ya pembelajaran bisa melalui project based learning atau apa. Intinya memaksa mereka tetapi secara tidak langsung. Nah, beda kan. Jadi misalnya kalau dalam pembelajaran bisa kita kalau di madrasah itu bisa takzir tapi takzirnya literasi gitu ya. Membaca apa namanya undang-undang selama ini itu bisa atau apa namanya membaca puisinya siapa gitu malah bisa. Jadi ada takzir yang berupa edukatif atau literasi. Kalau menulis ya berarti menulis puisi 50 itu kan nanti akan ini edukatif ya. Kemudian kalau dalam konteks rumah atau orang tua lah tentunya saya tuh sering mengajak anak-anak selain membeli ya mereka punya HP memang kelas 4 kelas 3 ini sudah punya HP tetapi sering-seringlah diajak ke event-event yang memang membuat mereka senang pada dunianya misalnya saya biarkan beli buku sesukanya ya di Gramedia meskipun ya ada yang kita skip karena mahal misalnya itu tidak masalah ya tetapi sesuai kebutuhan mereka aja lah intinya ya atau kita ajak ke bedah buku ataupun forum baca puisi atau ke ini kemarin ke book fair ya di Perpusda itu. Jadi kita ajak ke sana, silakan borong, paling borong buku-buku di book fair kan hanya 200-300 ribu, tapi itu sesuai dunianya dan benar-benar dibaca daripada buku pelajarannya. Ini realistis ini pengalaman ya. Jadi kalau buku pelajaran nah kita kelak apa bahasa Arab atau bahasa Inggris itu sering dipaksa, apalagi ada tugas PR. Tetapi kalau sesuai kebutuhannya, kesukaannya, ini mereka dibaca. Jadi misalnya cerita legenda apa gitu ya. Jadi yang ada cergamnya ya mungkin yang interaktif, yang berbasis multimedia akan mereka ini. Itu kalau dalam konteks kita sebagai orang tua. Saya kira banyaklah apa tip-tip ataupun pengalaman yang saya kira nanti bisa dibagikan apalagi ini banyak ibu-ibu ya. Kalau saya kan bapak-bapak tidak punya bahasa bapak, punyanya bahasa ibu ya. Monggo kalau mau ditambahkan matur nuwun begitu kira-kira. Baik, Pak Ida, nanti kita bikin bahasa Bapak ya, Pak Ida ya. Supaya tidak bahasa ibu saja. Oke. Monggo Bu Nur, bisa ditambahkan Bu. Ini anaknya itu usia berapa ya, Bu ya? Usia berapa ya Bu Rodatul? Mungkin bisa voice-nya aja diaktifkan, walaupun nggak aktifkan video. Bu Rodatul Jannah. Ini kayaknya anak ini sih, sekolah dasar sepertinya ya. Karena kan dikatakan sekarang kemampuan membaca anak-anak. Oke, karena kan saya khawatirnya nanti anak-anak ini anak-anak mahasiswa kita yang malas membaca. Bagaimana membuat motivasi mereka untuk gemar membaca gitu. Masa anak SD aja kita buat literasi baca 15 menit per hari. Masa mahasiswa PGMI, PGSD 30 menit itu. Saya sering seperti 30 menit minimal kalian membaca dan menulis status apapun itu. Untuk mengimplementasikan bacaan dengan tulisan, bacaan dengan tulisan. Nah, itu diminta begitu. Tapi ya kalau anak-anak SD, karena anak saya tuh ada 2 SD gitu ya, ya itu betul kata Pak Hamidullah tadi, apa ya, lingkungan keluarga dulu yang mengajak. Dulu saya begitu Pak Hamidullah, suka beli-beli buku. Tapi mahal buku anak-anak itu, semakin bagus, semakin keren, semakin cantik gitu di Gramedia itu ya, mahal juga modalnya. Akhirnya solusi yang paling efektif menurut saya dan ekonomis bagi orang tua, rutin bawa ke perpustakaan daerah. Saya di Jogja itu 5 tahun, saya di sana 5 tahun ke perpustakaan daerah. Sampai saya balik ke Banjarmasin, rutin juga ke perpustakaan daerah sama anak-anak. Jadi setiap minggu, awalnya tidak suka, tapi ya bawa ke sana bukunya bagus-bagus ya.
seminggu aja itu hebat juga. Staf perpustakaan itu cuma boleh seminggu paling lama supaya kita kunjungan dan kunjungan, frekuensi kunjungan ditanamkan. Akhirnya terbiasalah selama bertahun-tahun, kalau mau mengembalikan rugi dong, udah ke situ nggak pinjam lagi, nah gitu terus. Tapi anak-anak waktu itu ada yang belum bisa baca gitu kan, ya yang buku-buku sederhana itu aja, yang mau ke SD kelas 1 itu kita bacakan, kita dongengkan sambil ngajarin dia membaca. Berikutnya dia yang pilih sendiri, dia yang antusias sendiri untuk belajar, untuk membaca sendiri buku pilihan dia. Nah sampai sekarang akhirnya rutin ke perpus juga, perpus daerah masih di Banjarmasin, tapi habit itu tertanam membaca. Nah, walaupun sekarang ya karena kita juga sudah sibuk, kalau dulu mungkin betul ya HP ya memang harus, HP ini setannya ini. Nah, tapi jelas ketika HP kita sita, buku perpustakaan sudah kita pinjam, mereka benar-benar teralihkan habit itu. Nggak lagi pegang HP, buku yang dia baca dan dia buka mau nggak mau gitu ya, karena nggak ada media lain. Mungkin itu saja yang implementasi memang sudah diterapkan. Saya bisa sharing pengalaman aja, Bu. Mungkin bisa ditambahkan Bu Cherry. Ya, itu moderator. Iya, baik. Terima kasih, Bu Nur. Silakan selanjutnya Bu Cherry bisa menambahkan, Bu. Iya, tadi Betul Jana mengatakan sebagai guru ya. Ya. Jadi bagaimana kalau guru SD mungkin di awal pertemuan nanti kita berikan waktu 15 menit membaca, tidak berkata pun artinya boleh baca apa saja. Yang mudah bagi mereka itu mungkin baca cerpen seperti itu ya. Kemudian mereka disuruh menyampaikan kembali, baca di rumah, kemudian suruh sampaikan kembali. Tapi kalau nggak disuruh sampaikan kembali, mungkin mereka alasan sudah dibaca, Bu, karena tidak ada jawaban, atau belum gitu kan, bohongnya saja. Gitu. Kita tagih gitu di awal setiap di awal pertemuan. Kemudian benar tadi kita berikan kunjungan-kunjungan ke perpustakaan. Kalau di sekolah mungkin tidak bisa setiap minggu kata Bu Nur ya. Kalau Bu Nur mungkin setiap minggu karena anaknya gitu. Tapi mungkin kalau di sekolah bisa program 1 bulan atau 2 bulan sekali. Di perpustakaan sekolah juga ada. Mereka juga mungkin diperdengarkan tidak hanya membaca, kan pemirsa juga bisa. Karena mereka disajikan audiovisual dengan bacaan, itu kan lebih menarik. Nah, bisa diceritakan kembali. Kalau di sekolah kita bawa, di rumah kita ceritakan membaca bawa ke perpustakaan. Jadi kalau saya kemarin karena ikut kongres bahasa di 2023 itu banyak hadiah-hadiah buku dari pamerannya ya. Jadi saya pulang itu dari sana kan bawa oleh-olehnya itu buku, dalam koper itu buku. Sengaja saya cari buku anak-anak. Pagi-pagi saya keluar hotel, saya keluar kamar langsung ke pameran karena gratis. Nah, karena gratis kan berbondong-bondong anak-anak. Kita nyampe di rumah berikan itu satu hari bisa 3 buku dibacaan. Karena memang satu hal yang berbeda, yang istimewa. Nah, kalau yang baru, hal yang baru itu jadi penasaran. Nah, kalau sudah lama buku itu bisa kita ulang-ulang lagi. Begitu juga kita sediakan pojok baca di kelas. Kelas itu ada pojok baca. Nah, mereka bisa bertukar buku. Kalau tidak ada biaya dari sekolah, mungkin anak-anak boleh bawa 1 buku dalam 2 bulan sekali atau pertukaran buku, tapi kita berikan pojoknya untuk menjaga bersama juga. Dan itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ainul. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Pak Ibda, Bu Nur, dan Bu Cherry. Bapak Ibu semuanya peserta seminar hari ini, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan selesaikan ya. Namun sebelumnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu pemateri untuk memberikan closing statement ya sebelum kita akhiri. Kemudian nanti dilanjutkan dengan foto bersama ya. Monggo dimulai dari Pak Ibda dulu closing statement-nya Pak terkait dengan pelaksanaan seminar kita hari ini, sensasi bulan April tahun 2024 tentang reformasi struktur dan juga pola pakar keilmuan bahasa Indonesia untuk SD dan MI. Matur nuwun.
Baik, terima kasih atas waktunya. Pada intinya seminar-seminar seperti ini sangat bermanfaat ya, tidak hanya bagi pendengar, mungkin bagi kami juga akan semakin banyak melakukan kajian dan banyak mungkin nanti ditindaklanjuti tadi ya Bu Nur Alfulaila dan Bu Jari, kita perlu membuat konsorsium atau semacam ya perkumpulan lah ya, perkumpulan di bawah PDPGMI yang itu menjembatani rumpun-rumpun keilmuan. Nah, untuk closing statementnya, intinya bahasa Indonesia bukan segalanya, tapi segalanya bisa berawal dari sana. Nah, maka kita harus mereformulasi struktur keilmuan, paradigma, bahkan kurikulum bahasa Indonesia di MSD. Dan itu tentu dimulai dari PDPGMI Indonesia gitu loh. Dan nanti secara teknis bisa kita tindak lanjuti melalui hal-hal teknis ya, entah Zoom atau apa, bahkan mungkin kolaborasi riset, penelitian, atau bahkan membuat desain OB atau desain OBE atau desain body of knowledge khusus bahasa Indonesia. Mungkin itu maturun, jika banyak kekurangan saya iri wa muwaffiq ila aqwamit bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibda. Jangan keluar dulu nih Pak. Nanti kita Yap. ada diskusi bersama. Kemudian selanjutnya Bu Nur, silakan. Baik, terima kasih. Saya menambahkan dari Pak Ibda tadi, kita tahu bersama bahwa pembelajaran bahasa di sekolah SD atau MI itu sesuatu yang sangat vital dan penting bagi anak-anak kita. Karena mereka itu baru berada pada taraf komunikasi ya, belajar berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi fondasinya ada di situ, perkembangan siswa juga sangat tergantung bagaimana kita menanamkan pembelajaran, dalam hal ini pembelajaran bahasa di lingkungan sekolah SD MI. Nah, tentunya tidak bisa lepas dari strategi pembelajaran yang inovatif. Nah, itu mungkin yang bisa kita bicarakan lah di konsorsium. Bagaimana nih strategi pembelajaran yang baik, pembelajaran bahasa ini, sehingga anak-anak itu kerasa bedanya. Output dari pembelajaran bahasa itu bisa mereka manfaatkan sebagaimana mestinya gitu ya. Tidak hanya untuk membuli, malah itu jadikan sesuatu yang positif begitu. Kemudian metode, media, pendekatan yang cocok. Nah, itu mungkin tindak lanjut yang bisa kita lakukan di kemudian hari. Kemudian pembelajaran bahasa dalam hal ini membentuk perkembangan anak tidak bisa lepas juga hanya dari pendidikan atau proses pembelajaran atau mungkin sajian materi mata kuliah yang kita berikan, tapi juga ada peran serta orang tua maupun guru dan lingkungan sekitar juga ya. Jadi kita nggak bisa juga berdiri sendiri. Jadi kalau memang nanti mau kolaborasi, ya kita tetap libatkan guru, anak, orang tua, stakeholder, sehingga komprehensif begitu luaran yang ingin kita capai. Mungkin itu closing statement dari saya, Bu Moderator. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Terima kasih banyak Ibu Nur. Kemudian selanjutnya Bu Cherry, monggo Bu. Reformasi pembelajaran bahasa Indonesia itu perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia, terutama di prodi PGRI, dengan menyamakan persepsi sesuai dengan pengetahuan kita. Semoga dapat ditindaklanjuti di konsorsium PDPGRI kita nantinya meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Itu saja dari saya. Sudah Bu? Ya. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah mengikuti acara seminar kita sensasi bulan April ini. Cuman ini untuk link daftar hadir saya belum dapat ya Bu, ini belum dibalas sama Pak Bashar dan Pak Bu Fitri. Insya Allah nanti menyusul ya. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi memang sangat penting sekali ya untuk kita terus menanamkan dan juga meningkatkan baik dari proses dan juga pelaksanaan dalam mengajarkan bahasa Indonesia untuk anak-anak kita. Maka semua stakeholder itu terkoneksi, student, kemudian teachers, dan juga orang tua itu sangat saling membutuhkan satu sama lain dalam meningkatkan kapasitas, kemudian meningkatkan bagaimana nantinya bahasa Indonesia itu dicintai oleh anak-anak kita, sehingga kesan bahwasanya mempelajari bahasa Indonesia itu membosankan. Misalnya mau gedein gambarnya si ibu nih, misalnya. Sehingga anak-anak kita menjadi senang terhadap dia terus yang muncul dalam bahasa Indonesia. Begitu ya Bapak Ibu semuanya.
Baik, untuk sesi yang terakhir kita boleh open kamera semuanya, kita foto bersama ya, foto bareng. Nanti saya yang pandu ya, yang pertama, yang dari slide pertama. Monggo Bapak Ibu semuanya mohon izin waktunya untuk mengaktifkan kamera. Insya Allah nanti link daftar hadirnya nanti kita share ya. Oke, udah ya, slide pertama dulu Bapak Ibu semuanya, apa perlu begini ya, salam literasi. Bahasa Indonesia kan gitu ya, ada ininya salam literasi. Oke. Oke, silakan slide pertama dulu, 1, 2, 3, senyum. Oke, baik. Sekali lagi, silakan semuanya begini ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mantap. Oke, slide kedua, Bapak Ibu yang ada di slide kedua, monggo. 1, 2, 3. Oke, baik. Slide ketiga, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, slide keempat. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, Masya Allah luar biasa sekali hari ini kita mengadakan diskusi yang seperti ini tuh luar biasa ya. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kami di PD PGMI Indonesia, dan tentunya nanti setiap bulan akan selalu ada tema-tema baru yang disajikan dan yang akan diberikan. Ini tentu niatan kami itu adalah supaya kita bisa sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar, dan mendapatkan banyak pandangan terkait dengan perubahan, kemudian apa yang sedang happening atau apa yang sedang marak diperbincangkan di lingkungan pendidikan, dan sebagainya. Insya Allah hal-hal yang seperti ini akan terus berlanjut, sehingga nanti kita semua bisa mendapatkan banyak wawasan, banyak pengetahuan, dan juga banyak mendapatkan pandangan baru terkait dengan lingkungan pendidikan yang saat sekarang ini sedang kita geluti bersama. Sekali lagi Bapak Ibu narasumber, terima kasih banyak sudah berbagi ilmu, sudah bersama kita. Ini udah mau hampir 2 jam bersama di depan layar seperti ini, diikuti oleh 100 lebih peserta tadi. Masya Allah luar biasa. Semoga nanti semuanya ini dibalas dengan amal jariah dan kebaikan yang baik untuk kita semua, dan semoga Bapak semuanya yang hadir, yang sempat hadir pada hari ini selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan selalu diberikan kelancaran dalam segala bentuk urusan. Terakhir saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa yang tinggal beberapa hari lagi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Oke. Monggo bisa live grup ya, live Zoom ya. Terima kasih Pak Ibda, Bu Nur. Mbak, pamit. Monggo Bu Kita Nur, bisa dong Bu bikin Sari. itu untuk melanjutkan yang tadi terkait nomenklatur bahasa Indonesia, mungkin seperti apa biar bisa berdiskusi ya. Ya, Oke. selamat. Terima kasih ya Bu, sehat-sehat. Saya mau ucapkan terima kasih juga nih sama mahasiswa saya yang kemarin kelasnya di pending dan berkenan untuk masuk pada kelas hari ini. Mudah-mudahan Masih kalau masa ada ya Bu, sesuatu belum libur? Jumat kemarin terakhir, cuma saya tidak masuk, saya pending ke hari Sabtu lewat forum ini.